Halo, masih dengan saya, masih di Power Slaves dalam catatan harian seorang rocker selama masa pandemi. Nah, kita masih berada di spot favorit saya sebetulnya ya, bukan spot favorit kita semua, tapi spot favorit saya. Karena kita bisa putar-putar. Ini saya ada di sebuah mainan anak-anak ya. Ini ya sudah saya pernah perlihatkan. Nah, ini kita ada di apa ini yang namanya ya? Mainan anak-anak. Wah, saya senang sekali ini bisa muter-muter di sini. Nggak bosen juga pemandangannya, bisa kemana-mana. Oke, kita tetap di spot favorit saya. Sekali lagi kita mau jujur-jujuran kok. Saya juga nggak nyari apa ya, berapa banyak orang yang suka. Orang yang nggak suka juga nggak apa-apa. Karena gini, kalau ada 10 orang yang suka sama saya, pasti ada 10 orang berikutnya yang tidak suka sama saya. Jadi, ya nggak perlu terlalu difikirkan lah. Mengutip sebuah kata bijak dari seseorang ya, yang bernama Rick Warren. Ini yang selalu saya pegang. Bahwasannya saya tidak tidak tahu apa kunci sukses seseorang. Karena kunci sukses seseorang itu banyak, ya, tergantung dari hasil usahanya. Seberapa besar dia berusaha, bekerja, dan memfokuskan dirinya untuk apa yang dia sukai itu, apa yang dia cintai, maka alhasil ya dia sukses di bidang yang dia geluti. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah apa sih sebenarnya kunci kegagalan seseorang? Kalau menurut buku itu ya, Rick Warren, kunci kegagalan seseorang adalah ketika orang itu terlalu banyak, sekali lagi ya, terlalu banyak mendengarkan kata-kata dan celoteh orang lain. Nah, ini ya saya garis bawahi. Kata-kata atau saran dan celoteh orang lain. Kadang orang ngasih saran itu bukan karena dia ngasih saran, mau ngasih saran saja loh, atau kasih advice saran yang membangun, bukan loh. Tapi kadang orang kasih saran itu hanya ingin berceloteh saja dan gatel tangannya ingin memijat touch dalam HP-nya, kemudian mengetik sesuatu hanya iseng saja dan meluapkan apa yang ada di dalam pikirannya tanpa diolah dahulu apakah itu menyakitkan hati orang lain atau yang membacanya atau tidak. Nah, banyak sekali yang terjadi saat-saat ini ya di bangsa kita ini, orang dengan sembarangan ngetik, menuangkan pikirannya sembarangan, sehingga itu menyakitkan perasaan orang lain, baik itu perasaan orang yang dia gemari atau sukai, ataupun orang yang mungkin tidak dia sukai, dia sakiti dengan jempol tangannya itu ya. Karena pikirannya mengalir. Sekali lagi, apa yang ada dalam hatimu itulah pastinya yang akan kamu ketik ya. Jadi hati-hati. Karena kunci kegagalan seseorang adalah ketika terlalu banyak mendengarkan saran atau celoteh orang lain ya. Mendengarkan saran baik, namun terlalu banyak mendengarkan saran dan celoteh orang yang mungkin
seharusnya dia tidak dengarkan. Itu bisa membuat kita jatuh dalam kegagalan. Karena apa? Kalau saya percaya bahwa kita ini lahir ke dunia untuk satu tujuan tertentu, yaitu apa? Mendengarkan apa yang ada dalam hati yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan kemudian mengaplikasikannya ya dalam kehidupan sehingga itu berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Misalnya saya seorang pemusik ya, saya seorang penyanyi. Ya, saya tulis lirik yang baik dan berguna ya. Dulu saya sudah sekian puluh tahun ya, banyak sekali menuliskan lirik yang mungkin tidak berguna bagi orang lain ya. Sumpah serapah dan lain sebagainya. Namun sekarang ketika saya punya anak, saya punya istri, apakah hal itu pas buat anak dan istri saya? Apakah anak dan istri saya cocok mendengarkan semua yang saya tuliskan atau bahkan semua yang sudah saya nyanyikan? Nah, oleh karenanya maka mindset berpikir saya di usia saya sekarang ini harus saya rubah. Saya harus banyak belajar untuk apa? Banyak sekali menjadi pribadi yang berguna. Saya seorang rocker, ya saya harus menuliskan karya-karya rock yang menjadi motivasi baik bagi para pendengarnya ya. Orang mau suka, orang mau tidak suka, nggak masalah. Followers mau sedikit, followers mau banyak, nggak masalah. Apa kata netizen? Mereka punya hak mengatakan apapun, namun itu tidak menjadi masalah harusnya. Sejauh mana kita berkarya ya, mendengarkan kata hati kita yang terdalam ya. Jika itu memang berasal dari Tuhan, maka harusnya karya itu baik dan berguna bagi masyarakat ya, khalayak ramai. Otomatis ya orang suka atau nggak suka itu relatif ya. Kita nggak perlu paksakan dan kita tidak perlu terlalu banyak dengarkan saran dan celoteh orang ya. Mungkin celotehnya miring ya, minor ya, nggak masalah, itu hak dia. Tapi itu juga kita tidak perlu dengarkan. Banyak rekan-rekan yang meminta saran dan pandangan saya. Misalnya mereka membuat lagu. Mas, ini lagunya kurang apa? Tolong dong diberi masukan. Mas, ini lagunya kurang apa? Tolong dong diberi masukan. Saya selama ini selalu menjawab, kenapa sih mesti ada masukan dari saya? Bukankah ketika kamu membuat lagu tidak meminta saran dan perhitungan dari saya, ya kan? Anda berkarya kan nggak minta izin, nggak minta pertimbangan dari saya. Ya seharusnya ketika karya itu jadi, Anda percaya bahwa karya itu sudah bagus. Paling tidak menurut Anda, ya. Orang lain boleh suka, orang lain boleh tidak, itu selera. Tidak bisa dipaksakan. Ya. Kita ini negara bebas. Jadi orang lain punya selera apa, ya nggak perlu disamakan dengan selera kita. Saran dari saya adalah kalau Anda sudah yakin dan percaya akan karya Anda, nggak perlu saran orang lain. Ya, mau seberapa banyak sarannya, nanti kan ujung-ujungnya kalau Anda nggak kuat, Anda akan merubah karya orisinil Anda. Yang mungkin ya, tadinya sudah berupa karya yang sangat orisinil. Ada petasan. Kita ada Anik. Ya, biar lewat dulu ya.
seperti tanggal 4 Juli di Amerika, atau seperti Lebaran. Ya, udah berlalu. Mungkin tadinya yang karyanya sangat orisinil menjadi tidak orisinil. Karena apa? Karena begitu banyaknya saran dan masukan sehingga Anda tidak kuat dan akhirnya merubah karya yang mungkin tadinya sudah bagus, sudah baik, sudah orisinil, ya, dirubah sesuai dengan keinginan para pendengar. Ya, di sini saya tidak mendorong Anda untuk tidak mendengarkan kata-kata orang lain atau para pendengar, enggak. Namun yang saya dorong, ya, atau saya motivasi dari karya Anda adalah jadilah diri Anda sendiri, ya. Atau seperti kata Mas Sujiwo Tejo itu, jiwo ketok, Anda itu harus tampil. Jangan takut, ya, karya Anda ini laku atau tidak laku, disukai atau tidak disukai orang banyak. Lakukan. Kalau itu Anda sudah mendengarkan kata hati Anda yang terdalam dan menurut Anda karya itu sudah pas, masuk, meresap, dan cocok dengan Anda tanpa menyakiti mungkin Anda yang bekerja tim, ya, dengan grup, ya. Grup Anda sudah cocok, ya, harus digodok di situ. Yang penting grup Anda sudah cocok, satu sama lain sudah menerima, maka karya itu bisa perdengarkan ke khalayak ramai. Suka atau tidak suka, itu selera. Jadi ini sekelumit tentang karya, ya. Saya bicara tentang karya karena saya seorang penyanyi, jadi pasti akan bersinggungan dengan karya. Sekali lagi, tidak ada kebenaran yang absolut, karena kebenaran yang absolut adalah milik Tuhan. Ini adalah Allah saya, ya. Jadi Anda suka, Anda tidak suka, Anda lakukan saja apa yang Anda yakini benar. Dan saya sebagai seorang seniman akan senantiasa support dengan karya-karya orisinil Anda yang pastinya luar biasa. Karena karya itu adalah pastinya, jika itu berguna bagi masyarakat, pasti dari atas. Oke, kita mau rehat dulu sebentar. Masih stay di catatan harian seorang rocker selama masa pandemi ini. Dan bersama saya, Mas Heidi Power Slaves.